Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luti Pramudita, NIM 2105 135334 dari kelas BPGSD angkatan 2021. Tujuan dari video ini adalah sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar fisika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Hermita, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi IPA sekolah dasar, yaitu pesawat sederhana. Nah, jadi pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Atau dalam artian lain, pesawat sederhana merupakan semua jenis alat yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, manfaat dari pesawat sederhana yaitu dapat mengubah arah, mengubah bentuk energi, memperbesar kecepatan, dan mengurangi gaya. Ketika kita mempelajari pesawat sederhana, kita harus mengetahui berbagai istilah. Yang pertama yaitu titik kuasa. Titik kuasa merupakan tempat di mana gaya kuasa itu diberikan. Yang kedua yakni titik beban. Titik beban merupakan tempat di mana meletakkan benda. Yang ketiga yakni titik tumpu. Titik tumpu merupakan titik yang nantinya akan menjadi tumpuan untuk beban dan memiliki sifat tetap. Yang keempat, lengan beban. Lengan beban yaitu jarak antara titik tumpu dan titik beban. Yang kelima yaitu lengan kuasa. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, adapun jenis-jenis dari pesawat sederhana yaitu yang pertama ada tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah salah satu alat dari pesawat sederhana yang digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat suatu benda. Nah, pengungkit ini dapat dibedakan jenisnya menjadi tiga, yaitu yang pertama, pengungkit tingkat 1, memiliki titik tumpu yang berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya seperti jungkat-jungkit, gunting, linggis, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada pengungkit tingkat 2, memiliki beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya pemecah kemiri, gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada pengungkit tingkat 3, memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya stapler, pinset, alat pancing, lengan kita yang sedang memegang benda, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jenis kedua dari pesawat sederhana yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana berupa palan ataupun bidang yang miring. Penggunaan bidang miring memiliki keuntungan yang dapat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Nah, semakin miring bidangnya, maka semakin kecil gaya yang diberikan. Jenis pesawat sederhana yang ketiga yakni katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Prinsip kerjanya yaitu mengubah arah gaya yang dapat menimbulkan beban dapat terangkat. Katrol juga sama dengan pengungkit yang memiliki titik tumpu, titik kuasa, dan beban. Nah, katrol ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap yang memiliki posisi selalu tetap ketika digunakan. Katrol tetap jika digunakan untuk melakukan usaha tidak berpindah tempat, melainkan hanya berputar pada porosnya. Katrol tetap digunakan untuk penggerak timba yang ada di sumur. Keuntungan mekanik katrol tetap sama dengan 1. Yang kedua yakni katrol bergerak. Katrol bergerak merupakan katrol yang berubah posisi ketika digunakan. Katrol dengan salah satu ujung tali terikat pada tempat yang tetap dan ujung yang lain ditarik ke atas pada sebuah gaya, maka disebut dengan katrol bergerak. Nah, benda yang ingin diangkat akan digantungkan pada poros hingga besar beban total ialah berat katrol ditambah dengan berat dari beban benda. Biasanya jenis katrol bergerak ini dimanfaatkan untuk mengangkat peti dan box yang ada di pabrik atau bahan bangunan. Contohnya katrol yang digunakan untuk mengangkat adonan semen yang
diangkat sampai ke lantai atas dalam sebuah pembangunan. Yang ketiga yakni katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol bergerak dan tetap. Dalam prinsipnya, beban diletakkan pada titik poros katrol bergerak, kemudian dihubungkan dengan beberapa katrol bergerak lainnya yang saling terkait. Keuntungan mekanisnya dapat ditentukan dari banyaknya tali yang digunakan. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah juga untuk mengangkat barang. Contohnya seperti mengangkat kerangka jembatan yang beratnya tidak bisa dibilang ringan. Beban yang diangkat sangat berat sehingga katrol ini memiliki jumlah tumpuan yang lebih banyak. Jenis pesawat sederhana yang keempat yaitu roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal roda, setir sepeda roda, kendaraan bermotor, dan gerinda. Roda berporos berfungsi untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa peralatan pesawat sederhana. Yang pertama ada gunting. Nah, pada gunting yang di tengah ini dinamakan dengan titik tumpu. Dan yang ini dinamakan dengan titik kuasa. Dan yang ini dinamakan dengan titik beban. Yang kedua ada tang. Begitu juga dengan tang. Yang di tengah ini dinamakan titik tumpu. Yang ini dinamakan dengan titik kuasa, dan yang ini dinamakan dengan titik beban. Nah, pada yang ketiga yaitu pinset. Pada pinset sama juga, yang ini dinamakan, yang di tengah ini dinamakan titik tumpu, dan yang ini dinamakan dengan titik kuasa, yang ini dinamakan dengan titik beban. Kemudian ada gunting kuku. Pada gunting kuku ini dinamakan dengan titik kuasa. Kemudian yang ini dinamakan dengan titik tumpu. Dan yang di depan ini dinamakan dengan titik beban. Kemudian ada stapler. Sama dengan gunting kuku, yang ini dinamakan dengan titik kuasa. Kemudian yang ini dinamakan dengan titik tumpu. Dan yang ini dinamakan dengan titik beban. Hanya itu materi pesawat sederhana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.